undang gitu ya. Ini seringkali kan, ketika para pembuat undang-undang atau para perumus konstitusi mau memutuskan, hal-hal pokok gitu ya, yang terkait dengan aspek kehidupan bernegara, berbangsa. Nah, mereka tidak sampai menyentuh pada hal-hal yang detil, gitu ya. Kenapa? Karena tadi kalau misalnya hal-hal yang mendetil itu dibahas, ya, itu pasti akan jadi sangat banyak gitu ya dan prosesnya menjadi lama, gitu. Nah, cuma persoalannya adalah ya, ketika kemudian biasanya konstitusi hanya mengatur hal-hal yang pokok, undang-undang misalnya mengatur hal-hal yang sifatnya pokok, problemnya justru ketika dipraktikkan gitu ya, banyak hal yang tidak sesuai gitu ya dengan ide dasar, dengan semangat gitu untuk mencapai tujuan bersama tersebut. Nah, ini kan problemnya di dalam konteks kehidupan bernegara gitu ya, ketika kita mempraktikkan demokrasi itu kan juga sama kondisinya teman-teman. Ya, proses pengambilan keputusan publik ini kan harusnya didasari pada eh, keputusan yang adil gitu ya, yang bisa bermanfaat buat semua warga negara. Mau itu orang yang kaya, mau itu yang apa namanya, yang miskin, mau itu laki-laki, mau itu perempuan, mau itu eh, orang-orang yang hidup di perkotaan atau yang di pedesaan atau misalnya masyarakat adat gitu ya, yang mereka hidupnya di dalam satu komunitas kecil, itu seharusnya semua bisa mendapatkan manfaat yang sama dari proses pengambilan kebijakan. Nah, ide dasar dari eh, apa namanya konsep veil of ignorance ini adalah decision gitu, fair decision in making fair decision making gitu ya in social and ethical situation. Jadi ide dasar itu adalah fairness, keadilan di mana kalau lagi bikin sebuah keputusan gitu ya atau membuat kebijakan, orang itu tidak boleh pakai cara pandangnya dia sendiri gitu ya. Dia harus melupakan tuh apa statusnya, bagaimana latar belakangnya gitu ya. Sehingga apa dia tidak bias gitu. Dan ketika kemudian tidak ada personal bias, diharapkan bisa mencapai keadilan dan berlaku adil. Contoh misalnya begini nih, kan kebanyakan yang namanya pembuat kebijakan atau pemerintah pusat itu kan ada di Jawa gitu ya. Lebih tepatnya bahkan di Jakarta. Teman-teman sering nggak sih dengar istilah kebijakan-kebijakan pemerintah di Indonesia itu sangat Jawa sentris, sangat Jakarta sentris bahkan gitu ya. Nah ini contoh nih gitu. Ketika veil of ignorance itu nggak dipakai gitu loh. Kita membayangkan Indonesia hanya seluas Jakarta. Ini penyakit yang sering sekali kita temui dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Contoh misalnya nih, kebijakan pendidikan saja dalam aspek pendidikan ya kan. Ketika kita membayangkan bahwa oh mudah kok gitu ya, yang namanya kurikulum itu setiap tahun bisa diganti gitu ya, atau misalnya eh, sekarang itu kalau sekolah itu di pelajaran itu semuanya pakai bahasa Inggris dan lain sebagainya. Karena kita membayangkan itu semuanya pakai cara pandang orang Jakarta gitu kan. Bahwa kalau di Jakarta tuh mudah terkoneksi dan lain sebagainya. Kita tidak membayangkan misalnya bagaimana bagaimana anak-anak sekolah di Sangihe gitu ya, yang kalau udah jam 6 malam itu kan udah nggak ada listrik, mereka hanya bisa mengandalkan genset, eh, apa namanya, guru sekolahnya juga belum tentu misalnya dia mengikuti pendidikan yang pendidikan dan pelatihan yang rutin dan lain sebagainya. Hari ini misalnya tadi saya lagi baca teman-teman satu berita gitu ya, seorang guru honorer sudah 30 tahun mengajar, tetapi selain dia mengajar, dia untuk mencukupi kebutuhannya adalah dia mulung setiap hari. Jadi bayangkan kalau kita pakai cara pandang yang begitu apa namanya bias gitu ya dengan pengalaman kita sendiri dengan latar belakang kita pasti akan muncul sekali banyak isu ketidakadilan. Nah, ini problem yang kita hadapi hari ini gitu. Ketika veil of ignorance tidak digunakan oleh para pembuat kebijakan gitu ya dalam merumuskan apa yang menjadi kepentingan kolektif, apa yang menjadi keinginan masyarakat gitu ya. Apakah sebuah kebijakan itu bisa berdampak positif bagi semua masyarakat dan seterusnya.
Nah, ini adalah problem-problem yang kita hadapi hari ini gitu ya, teman-teman. Nah, apa kemudian kaitannya dengan demokrasi? Kalau kita bicara soal veil of ignorance, kita bicara tentang bagaimana mencapai atau membuat keputusan yang adil gitu ya buat semuanya. Bagaimana mencapai keadilan, bagaimana berlaku adil. Kenapa kemudian itu sering sekali dikaitkan dengan demokrasi? Karena memang kalau kita lihat ya teman-teman, kalau teman-teman baca gitu ya teori-teori tentang demokrasi, yang paling sering kan kita sering dengar itu kan apa sih? Oh, demokrasi itu adalah gagasan soal government from the people, by the people, for the people. Gitu ya. Istilahnya keren gitu ya, bahwa orang, masyarakat gitu ya, warga negara, rakyat gitu ya bisa memerintah ya sesuai dengan keinginan mereka, harapan mereka gitu ya, dan mereka bisa punya kesempatan gitu ya untuk terlibat langsung di dalam proses pengambilan keputusan. Dan memang kalau kita baca di dalam literatur demokrasi, itu demokrasi memang masih diyakini sebagai model yang terbaik dari yang terburuk. Karena memang pilihannya adalah kalau kita bicara hari ini ya kan, ada demokrasi, ada otoritarianisme, ada totalitarianisme gitu. Jadi walaupun demokrasi bukan yang terbaik, tetapi dia disebut sebagai the best among the worst gitu ya. Kenapa dia disebut sebagai model terbaik? Karena demokrasi menyertakan warga negara di dalam proses pengambilan keputusan dan dianggap gitu ya, dianggap diyakini dia bisa mengatasi ketidakadilan. Ini ide dasarnya nih teman-teman gitu ya. Makanya dia dibilang sebagai the best among the worst. Kira-kira gini, ini ada cerita joke yang saya ingat banget dari zaman saya kuliah dulu sering banget diceritain gitu ya. Jadi ketika masyarakat dikasih ada roti nih gitu ya, pilihannya adalah roti. Kalau di negara demokrasi, misalnya nih ada pilihan nih roti yang ini yang rotinya kurang kurang oke gitu ya, yang satu rotinya ya sedikit lebih oke. Setidaknya di dalam demokrasi kita masih bisa dapat pilihan gitu ya. Kita mau roti yang mana? Terus kita bisa nanya, ini rotinya udah basi apa belum? Gitu ya. Ini rotinya layak dimakan atau enggak? Tapi kalau di dalam sistem eh, apa namanya otoriter, kita dapat pilihan yang sangat terbatas. Pokoknya kamu hanya boleh milih di antara dua roti ini. Nggak usah pakai nanya-nanya, gitu ya. Nah, kalau di dalam sistem totaliter beda lagi. Ya udah, lu makan roti ini, kalau enggak ya pemerintah bisa nembak kira-kira kayak gitu. Harus makan, kalau nggak makan mati kira-kira. Jadi ya demokrasi dianggap masih memberikan pilihan buat masyarakat. Gitu. Itu ya itu yang terjadi. Bahkan saking demokrasi memberikan ruang untuk orang memilih gitu ya, hanya demokrasilah satu-satunya sistem yang dianggap memberikan tempat terhormat buat oposisi. Di dalam totaliter, sistem totaliter misalnya, teman-teman nggak bisa tuh bayangin di Korea Utara misalnya kayak gitu ya, yang sistemnya totaliter, oposisi itu bisa dapat tempat. Enggak. Ada pemilu, ada. Tapi apa? Isinya cuman fotonya Kim Jong Un. Apakah kemudian masyarakat bisa mendapatkan apa istilahnya ya, keleluasaan gitu ya untuk nyoblos Kim Jong Un atau enggak? Bisa nggak nyoblos? Bisa. Resikonya apa? Mati gitu. Jadi ada pemilu tetapi tidak ada pilihan gitu ya. Di dalam sistem otoriter ada nih pemilu, ada pilihan-pilihan yang diberikan, tetapi pilihannya juga sangat terbatas. Gitu. Nah, demokrasi ya dengan demikian apa? Kalau kita baca sejarahnya itu memang sebuah sistem yang didesain sedemikian rupa gitu ya sehingga publik itu punya pilihan. Itu yang pertama. Yang kedua, gagasan yang juga melekat di dalam demokrasi itu adalah gagasan persamaan. Jadi nggak mungkin kita bicara tentang keadilan kalau tidak ada gagasan persamaan di dalamnya, gitu ya. Nah, demokrasi bahkan kalau kita baca sejarahnya ya dari mulai misalnya revolusi Amerika gitu ya, revolusi Prancis, itu kan ide besarnya itu adalah soal equality, persamaan, perlawanan terhadap despotisme gitu ya, perlawanan terhadap ketidakadilan, terutama dari kalangan bangsawan gitu ya, terhadap apa namanya masyarakat proletar. Nah, yang ketiga adalah semangat partisipatoris gitu. Jadi orang diperlakukan sama,
sama-sama melawan ketidakadilan, dan semuanya punya hak yang sama untuk berpartisipasi. Ini adalah ide-ide besar dan ide-ide pokok di dalam demokrasi. Gitu. Nah, problemnya kan gini ya teman-teman. Kita ini udah punya demokrasi nih, Indonesia hari ini. Tapi kenapa ya, kok rasa-rasanya yang kita alami justru malah lebih banyak ketidakadilan di sana sini. Baru-baru ini misalnya lagi rame kan, belum lama soal isu pesawat jet gitu kan. Bayangin ada orang eh, yang kebetulan dia anaknya presiden gitu ya, bisa dengan mudah leluasa eh, naik pesawat jet. Sekolahnya konon katanya beasiswa pula kan. Uang beasiswanya tuh nggak ada apa-apanya gitu ya dibanding sewa pesawat jetnya. Saya nih di Boston gitu ya dapat beasiswa Fulbright gitu ya. Nggak ada tuh saya punya pilihan bisa milih pesawat mana. Jangankan buat milih pesawat jangankan buat naik pesawat jet. Milih milih maskapai di luar maskapai Amerika aja itu nggak boleh gitu ya. Padahal saya udah milih gitu ya. Oh, ini pesawatnya lebih deket, cukup 24 jam gitu ya sampai ke Boston. Transitnya juga cuma sekali, itu nggak punya keleluasan itu gitu. Karena apa? Oh ya, karena yang bayarin itu adalah pemerintah Amerika gitu ya. Nah, tetapi kan kita bisa melihat betapa ada orang-orang gitu ya yang punya keleluasaan begitu rupa gitu ya untuk punya banyak pilihan, dan seringkali ketika kemudian mereka adalah orang-orang yang punya privilege, mereka tidak punya kepekaan gitu ya untuk memposisikan diri mereka seperti orang kebanyakan gitu. Nah, ini yang terjadi. Padahal yang namanya gagasan inti nih teman-teman di dalam demokrasi itu harus ada kontrol publik terhadap pengambilan-pengambilan keputusan kolektif. Tapi bayangin misalnya nih ya, ketika yang ngambil keputusan gitu ya orang-orang yang pada punya privilege semuanya, yang nggak pernah ngerasain misal nih ya contoh, yang nggak pernah ngerasain desek-desekan di kereta tiap hari. Kalau kita nih kan kayaknya masih sering nih ya, yang namanya desek-desekan di kereta setiap hari, yang namanya struggling gitu ya. Kalau misalnya nih teman-teman ada yang punya ritual pulang kampung kalau mudik gitu ya, Lebaran, berburu tiket jauh-jauh hari gitu ya. Kemudian juga nyari, kalau mau nyari barang tuh cari yang murah dan lain sebagainya. Kan kita kita masih eh, hidup di apa namanya situasi yang seperti itu gitu. Tetapi bayangkan teman-teman, urusan-urusan publik kita ya diatur oleh orang-orang yang mungkin nggak pernah ngerasain gimana susahnya nungguin kereta, gimana repotnya misalnya eh, apa namanya harus berganti mode transportasi dari ojek dulu misal kayak gitu ya, dari ojek dulu kemudian ke kereta terus nyambung lagi dan seterusnya. Atau ketika misalnya mereka nggak pernah tuh ngerasain mungkin susahnya kalau kondisi kita lagi kalau yang perempuan ya entah itu lagi hamil atau itu kita lagi capek dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Ada kebijakan-kebijakan publik yang dibuat, tetapi kontrol publiknya nggak ada, ya kan? Kita nggak bisa nentuin tuh. Yang lagi rame hari ini apa sih? Misalnya soal tapera. Pemerintah merasa bahwa, masyarakat kita nih banyak yang nggak punya rumah nih. Oke, mari kita wajibkan mereka semua punya tapera. Tapi kan nggak mikir tuh, ya kan? Kebutuhan kita soal rumah tuh sebenarnya kayak apa sih, gitu. Ya. Itu contoh misalnya. Atau, banyak masyarakat eh, kondisinya hari ini adalah misalnya apa ya, yang hari ini lagi rame. Oh, soal gagasan tentang subsidi, pencabutan subsidi. Ya kan, pencabutan subsidi salah satunya adalah saya nggak tahu nih, ini apakah sudah dijalankan atau belum? Kayaknya sih belum. Yang subsidi pengguna kereta api. Ada yang pernah dengar nggak teman-teman berita itu? Ya kan? Jadi bayangkan misalnya gini, ada masalah kemacetan ya di Indonesia banyak gitu ya. Lalu kemudian ada subsidi tidak tepat sasaran, tiba-tiba pemerintah random mau bikin kebijakan eh, orang itu
apa namanya, harus mendaftarkan NIK-nya gitu ya, mana yang berhak dapat subsidi, mana yang tidak, biar bisa menikmati layanan kereta api. Sementara di sisi lain, pemerintah jor-joran ngasih subsidi mobil listrik, ya kan? Karena dibilang ini adalah lebih bagus buat lingkungan dan lain sebagainya. Pertanyaannya, siapa sih yang mampu membeli mobil listrik? Gaji dosen UI yang pasti nggak bakalan tuh bisa beli mobil listrik gitu ya. Tapi gaji dosen UI udah pasti bisa buat beli tiket kereta pakai tap cash atau pakai apa tuh namanya, e-money. Itu udah pasti tuh bisa tuh. Berkali-kali bolak-balik gitu ya kalau saya mau bolak-balik Depok ke kota atau Depok ke Bogor ya, 1.000 kali misalnya gitu ya di dalam waktu 1 tahun itu masih bisa tuh, masih kebeli. Tapi mobil listrik, tar dulu gitu ya. Nah, tetapi kan ini yang terjadi, ya kan? Seringkali pembuat kebijakan, ya ketika mereka mengambil satu keputusan, mereka berpikir pakai kacamata mereka, gitu ya. Mereka berpikir bahwa ini sesuai dengan kepentingan mereka dan sebagainya. Nah, ini adalah problem yang kita hadapi di dalam demokrasi hari ini, ya. Bahwa seharusnya ada kontrol publik terhadap pengambilan pengambilan keputusan kolektif, bahwa seharusnya yang menjadi starting point itu adalah warga negara, tetapi yang terjadi adalah sebaliknya, gitu ya. Publik tidak punya kontrol, yang menjadi starting point, yang menjadi key aktornya itu adalah institusi atau lembaga pemerintah. Ya, ini problem yang sangat serius gitu ya yang kita lihat hari ini. Bahkan yang namanya demokrasi itu kan salah satu ciri khasnya dan keunggulan demokrasi itu adalah kontrol publik itu diwujudkan dalam bentuk kritik. Hari ini saja teman-teman, kita tidak punya keleluasaan untuk melakukan kritik. Padahal ya demokrasi itu hanya bisa tumbuh sehat kalau ada kritik. Hari ini kalau kita mau kritik yang apa namanya yang diucapkan oleh pemerintah, apa sih yang diucapkan oleh para politisi pejabat pemerintah? Jangan cuma kritik. Kritik itu harus disertai solusi. Sering nggak dengar kayak gitu teman-teman? Jangan cuma bisa kritik gitu ya. Kalau nggak punya solusi. Ini kan logika yang kemudian kebalik-balik gitu ya. Bayangkan, sudahlah kita bayar pajak, sudahlah kita milih mereka gitu ya. Kemudian kalau kita mau mengkritik orang-orang yang sudah berjanji pada kita disuruh kasih solusi. Nah, buat apa kita bayar para pejabat itu dengan gaji sedemikian besar, kalau solusi pun harus kita yang mikirin. Gitu. Ini kan logika yang begitu absurd gitu ya. Tetapi entah kenapa ya kita ternyata justru masyarakat kita termasuk ya secara umum gitu ya, masih mudah sekali gitu ya diindoktrinasi dengan kesesatan-kesesatan berpikir seperti itu ya. Kritik harus disertai dengan solusi. Terus apa lagi misalnya ya, nih tadi siapa, Rahmat bilang soal logical fallacy. Logical fallacy-nya tuh banyak banget kalau kita ngomongin kondisi di Indonesia hari ini, ya kan? Oh, pemerintah itu yang paling tahu apa yang terbaik buat masyarakatnya. Kan sering banget tuh kita dengar, ya kan? Pemerintah lah yang paling tahu. Itu kalau kalau cara pandang pejabat. Kalau cara pandang masyarakat apa? Kalau misalnya kita sibuk ngomongin politik di WhatsApp keluarga misalnya gitu, atau kalau lagi ngumpul-ngumpul keluarga besar, udahlah nggak usah ngomongin politik. Politik tuh urusannya orang gedean. Ya, politik tuh urusannya orang-orang pintar, orang-orang kaya. Itu semua kesesatan-kesesatan berpikir gitu ya, yang ditanamkan sedemikian rupa sejak lama dan itu membuat kita merasa bahwa ya udahlah kita yang namanya rakyat pasrah aja, ya. Udahlah pasrah aja. Akhirnya apa? Ketidakadilan yang terjadi di masyarakat itu terus-menerus direproduksi, terus-menerus berulang sehingga demokrasi tidak lagi menjadi sebuah sistem ya yang memungkinkan publik punya kontrol yang bisa mencapai cita-cita mulianya tentang kesamaan ya equality, apa egalite, fraternite gitu ya,
itu nggak tercapai tuh. Nah ini yang saya lihat gitu ya, kondisi kita tuh hari ini seperti ini. Nah, eh, satu hal lagi ya teman-teman yang juga terjadi adalah meskipun tadi saya bilang ya bahwa demokrasi itu adalah sistem yang terbaik di antara yang terburuk gitu ya. Kemudian juga para pemikir demokrasi itu merumuskan ya, mereka sudah merumuskan beberapa kriteria inti gitu ya di dalam demokrasi. Ada kebebasan, ada persaingan yang bebas dan setara, ada inklusi, ada partisipasi. Cuma memang challenge-nya, ya tantangan terbesarnya itu adalah bagaimana di dalam prakteknya itu demokrasi bisa diwujudkan gitu ya agar baik prosesnya maupun hasilnya itu bisa sungguh-sungguh memenuhi keadilan yang menjangkau semua kelompok masyarakat, termasuk mereka yang marginal. Ini kan kita hari ini aneh ya teman-teman ya. Kita ngatur masyarakat adatnya nggak pernah diajak ngomong. Kita ngurusin kebijakan itu, ngatur tentang perempuan, ngatur tentang reproduksi perempuan, tapi perempuannya nggak pernah diajak bicara. Kita ngatur gitu ya tentang agama dan kepercayaan, tetapi pemeluk agama dan kepercayaannya yang sangat beragam di Indonesia itu nggak pernah diajak ngomong. Kita mau ngatur tentang pendidikan, tapi guru-guru gitu ya nggak pernah diajak ngomong. Gitu. Apalagi banyak hal yang diatur, ya kan? Tapi nggak pernah diajak ngomong. Pemerintah itu bersikap sebagai the knower gitu ya, pemilik pengetahuan yang paling tahu. Publik yang seharusnya menjadi eh, inti gitu ya di dalam demokrasi yang menjadi starting point di dalam demokrasi itu tidak dilibatkan atau mungkin kalaupun dilibatkan dia sifatnya hanya tokenisme istilahnya kayak gitu ya, dilibatkan tapi ya semu gitu loh, ya cuman buat legitimasi aja. Misal nih contoh ada RDP gitu, RDP teman-teman yang mungkin misalnya aktif di organisasi masyarakat sipil ya, undangan RDP tuh biasanya banyak tuh teman-teman. Undangan RDP dikirim ke berbagai OMS, tapi biasanya ya RDP-nya besok, undangannya baru nyampe 1 hari sebelumnya. Ya, yang penting di daftar undangan tuh banyak. Datang nggak datang tuh terserah. Terus cuma duduk doang. Ya. Nggak didengerin atau didengerin, oke kami catat masukannya ya udah, tapi selesai udah di situ. Cuma dicatat doang masukannya. Musrenbang, misalnya aktivitas musrenbang kan juga sama. Nah, partisipasinya sifatnya hanya istilahnya tuh tokenisme gitu ya. Orang dilibatkan sebagai cara untuk menjustifikasi bahwa kebijakan itu sudah melewati proses gitu ya. Tetapi tidak ada pelibatan yang betul-betul substantif. Nah, ini yang terjadi. Akibatnya apa teman-teman? Masalah terpenting yang muncul di dalam demokrasi kita hari ini dan juga sebenarnya di banyak tempat adalah meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi di antara masyarakat. Nggak ada keadilan, gitu ya. Jadi walaupun semua warga negara nih punya hak untuk milih, punya hak untuk ikut pemilu misalnya, ya, apalagi kita mau pilkada hari ini, tapi pada kenyataannya kan hanya orang kaya yang punya kesempatan untuk menangin pemilu. Saya nih di Puskapol misalnya ya, eh, kami dari tahun 2009 gitu ya aktif membersamai teman-teman caleg perempuan ya untuk bisa mengikuti pemilu, kemudian memenangkan pemilu. Problem yang mereka hadapi adalah salah satunya Pak soal politik uang yang luar biasa gitu. Mau jadi caleg itu beratnya minta ampun ya. Modalnya nggak cukup 1 miliar, 2 miliar. Kalau kita pakai logikanya kita nih ya, yang saya lah gitu ya, yang cuma dosen gitu ya. Kalau saya punya 1 miliar, mending saya bikin rumah, mending saya bikin kontrakan. Itu kan cara berpikir kita tuh begitu begitu apa ya istilahnya ya, begitu sederhana gitu ya. Kayak ngapain gue gambling, buang uang 1 miliar, ikut pemilu, terus kalau kalau kalah mau gimana gitu ya. Tapi teman-teman kebayang nggak sih, kenapa tuh para caleg-caleg gitu ya, mau ngeluarin uang sampai belasan miliar yang mungkin mereka nggak kepilih karena ada loh yang udah keluar 23 miliar, caleg DPR nggak kepilih, hidupnya santai-santai aja. Pertanyaannya kan tuh duit dari mana? Mereka punya duit dari mana kan gitu ya. Tapi itulah yang terjadi gitu ya. Jadi hanya orang-orang kaya
yang bisa ikut pemilu, yang punya kesempatan besar untuk memenangkan pemilu. Buat kita, apalagi buat masyarakat yang miskin gitu ya, seringkali apa, mereka bahkan terpaksa tuh menjual suara mereka ya, untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, menjual suara pada saat pemilu. Dan kita gitu ya dengan gagahnya kadang-kadang bilang, masyarakat kita nih mau aja dibodohin dengan uang 50.000, 100.000. Gagah nih kita ngomong nih kayak gitu. Kita lupa bahwa buat orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan, uang 50.000, 100.000 yang mereka terima pada saat pemilu itu mungkin sangat berharga untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka pada saat itu. Tapi kan kadang logika kita atau cara berpikir kita tuh ini nih yang saya sering bilang nih, kita bias. Kita menilai sesuatu karena latar belakang kita. Kita nih misalnya karena kita well educated gitu ya teman-teman, kita ngerasa ngapain sih dibayar cuma 50.000, atau para politisi gitu ya dengan bangganya gitu ya merasa bahwa kalau mereka udah ngasih sembako gitu ya, mereka bisa dengan mudah dapat dukungan. Kadang-kadang ngasih sembakonya atau ngasih ngasih merchandise-nya juga kurang ajar kan, sangat degrading orang gitu kan, dilempar lah ya, yang sih gitu kayaknya ngelemparnya kurang ajar gitu ya, dan kayaknya mereka seneng melihat masyarakat tuh rebutan gitu kan. Sering gak sih ngeliat video-video kayak gitu? Pasti sering. Itu dilakukan oleh hampir semua politisi. Sampai presiden pun melakukan itu. Ya kan? Mereka menikmati betul gitu ya berada pada posisi bahwa rakyat itu akan merubungin mereka gitu. Dan rakyat akan dengan mudah lupa gitu ya hari ini. Makanya nggak heran kan gagasan makan gratis buat masyarakat kita lebih menarik gitu. Makan siang gratis gitu ya. Oh sekarang bukan makan siang gratis, apa sih? Makan bergizi gratis kalau nggak salah gitu ya. Lebih menarik karena memang ya kan ada problem kesenjangan sosial dan ekonomi yang sangat besar ya yang dihadapi di negara-negara demokrasi hari ini. Di US aja gitu misalnya. Hari ini politik US itu luar biasa kacaunya gitu kan ya. Isu orang kadang-kadang kalau saya pakai kalau kalau saya pakai logika saya sendiri gini, kok bisa ya ada seorang Donald Trump yang istilahnya kita tuh kan he was born with a silver spoon gitu ya in his mouth gitu kan, istilahnya dia nggak pernah ngerasain gimana gimana jadi orang susah, terus tiba-tiba ngomong soal keadilan, ngomong soal eh, apa namanya, eh, kesempatan kesempatan kerja dan seterusnya, ngomong isu-isu yang populis. Itu kayak dia ngerti nggak sih artinya miskin, pernah nggak sih ngerasain jadi orang miskin. Dan politisi kita tuh banyak kan yang kayak gitu ya, yang udah kayak dari lahir gitu ya, tiba-tiba ngomong isu-isu yang atau merepresentasikan dirinya sebagai wong cilik, memposisikan dirinya sebagai pembela orang-orang miskin. Tuh banyak tuh yang kayak gitu. Nah, ini yang menjadi problem. Apa yang terjadi ketika yang terpilih adalah politisi-politisi kaya, ya, orang-orang yang kaya yang kemudian duduk di eksekutif, di legislatif gitu ya, di partai politik, yang terjadi adalah praktik demokrasi justru malah menciptakan ketidakadilan. Kenapa ketidakadilan? Yang pertama nih, ya kalau saya mengutip dari seorang feminis, ilmuwan politik yang feminis ya, Iris Young, dia bilang pertama karena ada eksklusi, ya eksklusi. Ini terjadi ketika ada segelintir kelompok gitu ya yang memiliki kemampuan sangat besar untuk menggunakan proses demokrasi buat kepentingan mereka sendiri sambil mengeksklusi atau mengeluarkan atau mengecualikan kelompok-kelompok yang lain. Nah, ini yang terjadi gitu ya, atau yang sekarang kalau kita sering dengar apa sih oligark istilahnya kan ya. Ada sekelompok orang yang menjadi oligark gitu ya, dia punya kemampuan sangat besar. Nah, yang mereka lakukan ada dua biasanya nih teman-teman, eksklusinya. Yang pertama adalah eksklusi eksternal, yaitu apa? Ketika mereka dengan sengaja ya menyingkirkan, mengabaikan orang-orang atau kelompok yang seharusnya terlibat di dalam pengambilan keputusan. Yang tadi saya bilang nih, ya, kita mau ngatur tentang atau kita mau bikin kebijakan tentang lingkungan.
ya, atau perlindungan hutan adat, tapi masyarakat adatnya nggak pernah diajak. Kita mau bikin kebijakan tentang eh, peningkatan gizi ibu dan bayi, tapi ibu atau tenaga kesehatan nggak pernah diajak. Akhirnya apa? Bikin kebijakan kan ngaco gitu ya. Gara-gara ada isu stunting, solusi makan siang gratis. Itu contoh sederhana tuh, ya. Itulah contoh paling nyata kalau bikin kebijakan nggak pernah ngajak ngomong orang yang eh, ahli di bidangnya gitu ya, apa namanya mereka terjun di bidang itu atau mereka menjadi subjeknya. Stunting itu terjadi kan di masa kehamilan. Bayi itu kalau udah keluar dia udah stunting, itu udah masalah gizi. Tapi solusinya apa? Makan siang gratis buat anak sekolah. Nah, kalau anak sekolahnya atau bayinya udah dari bayi dia kena stunting gitu kan, gizi buruk, itu kan nggak akan menyelesaikan masalah. Karena tadi ya ada eksklusi eksternal. Orang-orang yang seharusnya dilibatkan, kelompok yang harusnya dilibatkan, itu mereka tidak dilibatkan. Nah, yang kedua, ini yang kadang-kadang orang nggak ngeh nih, yaitu eksklusi internal, yaitu cara atau mekanisme untuk meniadakan peran kelompok lain, ya, bahkan meskipun misalnya orang-orang itu sudah punya akses di dalam proses pengambilan keputusan. Contoh misalnya apa? Partai politik nih, ya, melibatkan perempuan karena ada kebijakan kuota 30%. Perempuan direkrut nih, tapi sudah mereka direkrut, mereka ada di eh, apa namanya DPR, DPRD dan seterusnya. Tapi begitu pengambilan keputusan, mereka nggak punya suara. Atau perempuan diajak masuk partai, atau anak-anak muda nih, kayak hari ini juga salah satu isunya, anak muda diajak masuk partai, anak muda dijadiin caleg, tapi begitu udah kepilih, kan kesannya nih ya, wah udah kepilih nih, jadi DPRD gitu ya, jadi DPR, kan banyak nih sekarang yang lagi pada bangga-banggaan nih, si muda udah kepilih. Tetapi apakah mereka dilibatkan di dalam proses pengambilan keputusan? Belum tentu. Banyak teman-teman politisi perempuan gitu ya, yang komplain, yang curhat bahwa ya kita sudah berjuang memenangkan pemilu gitu ya, menangin partai, dapetin kursi. Tapi kalau udah urusan pengambilan keputusan, itu urusannya para bapak-bapak, elit-elit politik di atas. Itu urusannya ketua-ketua fraksi dan seterusnya. Jadi ada eksklusi eksternal ya kepada masyarakat. Eksklusi internal ini biasanya juga dilakukan kepada politisi-politisi rentan, perempuan, politisi muda, politisi yang mungkin misalnya mewakili golongan tertentu gitu ya, masyarakat adat atau misalnya kelompok kepercayaan dan seterusnya. Politisi marginal gitu lah ya. Aktivis-aktivis nih, politisi yang dulu latar belakangnya aktivis ini banyak di dalam kategori ini. Mereka mengalami eksklusi internal. Nah, itu yang pertama ya. Jadi demokrasi menciptakan ketidakadilan karena ada eksklusi yang terjadi. Yang kedua apa? Ketika kemudian ada dominasi atau ada penindasan. Nah, ini juga jadi problem nih teman-teman nih, ya kan? Kenapa terjadi dominasi ya? Gampangnya adalah karena distribusi kekuasaannya tidak seimbang, hanya terpusat di segelintir orang gitu ya. Maka yang terjadi dominasi. Kita punya DPR tuh sekarang berapa? 580 orang. Teman-teman pernah dengar nggak ucapannya Bambang Pacul atau soal ngomongin RUU? Ada yang ingat nggak? Yang mana Mbak Korea? Ada yang bisa? Ya, Korea, bukan Koreanya. Dia ngomong apa tuh? Ingat nggak soal RUU perampasan aset? Oh iya iya. Ini kita anak buah bos gitu ya. Ya kan? Dia bilang apa? RUU ini bakalan cepat selesai kalau ketum-ketum partai ketemu, kan gitu. Atau bahkan ya, kalau saya lagi, misalnya lagi ada forum yang di TV itu, kalau dia di balik layar tuh suka pada ngomong gini, ya ini mah negara ini kan diatur cuma 4 orang aja, gitu kan. Kalau si ibu A, bapak B, bapak C, bapak D ketemu. Bayangin teman-teman. Ya, negara sebesar ini kita punya 580 orang di DPR RI gitu ya. Kita punya 250-an juta orang, tetapi negara ini konon katanya diatur hanya oleh 4 orang yang menentukan betul. Jadi ada
distribusi kekuasaan yang sangat tidak seimbang. So, kalau kita mau ngomongin soal RUU Cipta Kerja misalnya, itu kan juga sama tuh, ya kan? Bagaimana eh, produk-produk legislasi kita, gitu ya, itu belakangan justru sangat menguntungkan segelintir orang, segelintir kelompok, gitu ya. Karena apa? Kelompok-kelompok ini punya kemampuan untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan. Nah, yang ketiga tadi teman-teman, ketika kita bicara demokrasi ya, kenapa dia bisa menciptakan ketidakadilan, alih-alih keadilan adalah ketika ada ketidaksetaraan yang sifatnya struktural. Ketika ada orang-orang ya yang posisinya sudahlah dia tersubordinasi gitu ya, ada di bawah, dia punya hambatan lebih besar untuk mencapai kepentingan mereka. Dia punya peluang yang lebih sempit. Contoh nih, waktu kita kemarin Pilpres kan rame itu soal anak muda, ya kan? Ketika maju ada kita punya cawapres gitu ya pada saat itu anak muda. Lalu kan kemudian buzzer kan ngomong tuh, ya sudah saatnya nih anak muda memimpin. Saya ingat waktu itu beberapa kali di forum TV itu ada politisi yang ya masih relatif muda gitu ya, kemudian juga dia bagian dari dinasti dengan bilangnya kita jangan mau kalah nih di Prancis, bahkan di Malaysia gitu ya, dimanapun, politisi muda udah pada jadi, ada yang jadi presiden, ada yang jadi menteri dan lain sebagainya. Terus saya bilang, apa iya politik kita sebegitu ramahnya sama anak muda? Yakin? Kalau teman-teman nih, kan teman-teman semuanya kan under 40 kan? Rata-rata pasti under 40 lah ya. Lutfi masih under 40 kan? Yakin kalau cuman sekedar muda, kalian bisa masuk partai tiba-tiba langsung jadi ketum partai misalnya, atau jadi sekjen, wasekjen, apalagi jadi calon kepala daerah, atau jadi calon presiden, calon wakil presiden, nggak mungkin, ya kan? Nggak mungkin. Nah, karena tadi itu, ya, ada orang-orang, dan orang-orang ini jumlahnya banyak gitu ya, yang punya hambatan lebih besar. Bisa kalau bapaknya Mulyono. Nah itu, persis itu problemnya ya kan. Jadi hal-hal ya, ide soal, termasuk perempuan. Oh, kalau sekedar perempuan, kan kita sering tuh kadang-kadang ya politisi, oh iya kapan lagi perempuan memimpin? Iya, perempuan memimpin. Perempuannya siapa dulu? Kan gitu. Ya kan, kita ngomong perempuannya siapa dulu? Oh, anak muda memimpin. Anak mudanya siapa dulu? Gitu. Karena apa? Ada ketidaksetaraan yang struktural itu tadi yang saya bilang ya. Orang-orang yang kayaknya kalau jalannya normal gitu ya, itu lebih susah hari ini. Ketika sudah selesai pelantikan DPR, kan banyak tuh berita-berita, wah anggota DPR termuda 22 tahun. Iya, anggota DPR termuda 22 tahun. Tapi kalau lu bukan anaknya siapa gitu ya, nggak mungkin bisa jadi anggota DPR. Nggak mungkin bisa jadi anggota DPRD. Nah, di dalam kondisi ketika ini sifatnya struktural, tiba-tiba nih teman-teman, ya, orang bicara tentang politik persamaan. Oh, demokrasi itu kan semua orang setara, sama. Jadi nggak boleh kita memperlakukan orang secara berbeda. Saya ingat sekali ketika kami misalnya lagi berjuang soal afirmasi perempuan, katanya mau demokrasi, katanya mau setara, tapi perempuan minta diistimewakan. Ini kan lagi-lagi nih logical fallacy, cara berpikir yang sesat. Ya kan? Seolah-olah kalau kita bicara afirmasi, kita bicara perlindungan kelompok rentan, kita mengkhianati prinsip kesetaraan. Padahal idenya adalah, ini kalau ibarat kita kalau analogikan mau mau perlombaan gitu ya, kayak ada lomba lari nih misalnya nih ya. Bayangin teman-teman, kalau teman-teman misalnya nih lomba lari, yang satu teman-teman normal gitu ya, maksudnya fisiknya sehat, yang satu punya disabilitas. Kalau saya perlakukan aturannya sama, adil nggak tuh teman-teman? Kira-kira adil nggak? Pasti nggak adil, ya kan? Makanya di dalam Olimpik Olimpiade pun kan ada yang namanya Paralimpik kan, dipisahin gitu ya. Nah, ide soal keadilan, kesetaraan juga sama nih di dalam konteks kelompok rentan misalnya perempuan.
Kenapa sih kok harus ada kebijakan kuota 30% perempuan? Jadi kita ibaratkan kalau perlombaan nih laki-laki nih udah garis garis startnya nih misalnya di depan, perempuan itu di belakang. Afirmasi tujuannya itu bukan untuk perempuan itu mengalahkan laki-laki, tetapi memastikan bahwa garis startnya jadi sama. Jadi harus ada percepatan biar garis startnya sama. Kalau garis startnya sudah sama, equality baru bisa kita terapkan. Gitu. Sama dengan kita bicara misalnya apa kelompok disabilitas atau afirmasi pendidikan ini kan ada nih, ya kan beberapa Papua ya. Papua Aceh tuh biasanya kalau di dalam program scholarship tuh ada tuh afirmasi untuk yang berada di wilayah Indonesia Timur, afirmasi untuk yang berada di wilayah Aceh, afirmasi untuk perempuan. Itu bukan bukan bentuk pengistimewaan gitu ya. Jadi prinsip perlakuan yang sama dia seharusnya hanya berlaku ketika kondisi ketidakadilannya sudah hilang. Tapi para politisi itu seringkali yang menggunakan atau menginterpretasikan prinsip perlakuan yang sama itu digebil uyah aja gitu ya. Mereka lupa bahwa ada faktor struktural yang tidak memungkinkan orang bisa mengakses gitu ya semua kesempatan itu dengan sama. Seorang anak Mulyono misalnya kayak gitu ya, ikut pilkada, contoh nih ya misalnya. Kan inget gak sih? Kan waktu itu argumennya bilang gini, ya kan yang pilih masyarakat, ya terserah aja kalau ada yang mau nyalon. Gitu. Seolah-olah bahwa semua orang punya akses yang sama untuk bisa dicalonkan oleh partai politik. Itu kan yang terjadi, ya kan? Dan banyak sekali ini atau politisi dinasti lainnya kan yang menganggap bahwa ya udah kan siapa aja boleh mencalonkan. Kan undang-undang kita ngatur bahwa setiap orang bebas memilih dan dipilih. Kalau nggak suka nggak usah dipilih. Enteng banget gitu ya ngomongnya mulutnya kan. Padahal persoalannya bukannya orang-orang itu bebas memilih atau dipilih, tapi kan seolah-olah kita punya pilihan yang bebas, padahal kita tahu bahwa pencalonannya sudah diatur, gitu ya. Ruang pencalonannya tidak bebas, gitu. Politik persamaan itu seringkali dimanipulasi gitu ya oleh para politisi di dalam sistem demokrasi. Nah, ini yang terjadi. Nah, ketika kemudian praktik demokrasi akhirnya justru malah menciptakan ketidakadilan, ya, si Iris Yong ini dia mengenalkan gitu ya atau mengusung gagasan tentang inklusi ya sebagai upaya menciptakan mengatasi ketidakadilan tersebut. Jadi nggak bisa kita praktekkan demokrasi liberal gitu ya, demokrasi yang betul-betul berdasarkan pada kesetaraan ketika kondisinya masyarakat masih eh, mengalami ketidaksetaraan struktural. Itu pertama. Tidak mungkin kita menerapkan demokrasi secara liberal ketika masyarakat misalnya apa? Masih mudah diindoktrinasi oleh cara cara pandang yang sangat bias dengan kelompok-kelompok marginal. Nah, ini yang menjadi problemnya teman-teman. Nah, sebagai penutup karena waktunya juga sudah mau habis gitu ya, gagasan tentang inklusi demokrasi ini ide dasarnya itu sebenarnya satu, teman-teman. Ya, bahwa demokrasi yang berkualitas itu sangat tergantung pada partisipasi dan representasi semua warga negara di dalam semua proses demokrasi. Artinya apa? Kalau kita mau memastikan bahwa kita punya ruang partisipasi, jangan pernah berpikir bahwa partisipasi kita hanya dibatasi oleh pemilu. Saya sering bilang gini nih, teman-teman. Pemilu itu hanya menjadi salah satu cara untuk menjaga tujuan besar. Tujuan besarnya apa? Tujuan besarnya adalah menjaga demokrasi. Ada perbedaan yang sangat besar antara kita menjadi pemilih dengan kita menjadi demos. Ya, demokrasi kan bicara demos kratos. Ya, di dalam demokrasi, kalau masyarakat cuma jadi pemilih, itu berarti belum demokrasi. Menjadi pemilih itu adalah ritual 5 tahunan, ya,
Dan itu adalah hak. Ini yang juga seringkali apa eh, cara berpikir yang keliru ya yang dikeluarkan oleh para politisi termasuk dipromosikan oleh lembaga penyelenggara pemilu. Kalau kita nggak milih seolah-olah kita menjadi warga negara yang buruk. Kamu nggak milih, nggak boleh protes. Kalau kalian nggak milih, nggak boleh mengkritik dan seterusnya. Bahkan saya ingat betul ada salah satu filsuf di Indonesia waktu itu bahkan bilang golput itu adalah benalu demokrasi, ya kan? Padahal memilih adalah hak. Gitu. Sementara kewajiban kita sebagai demos itu adalah mengawasi praktik kekuasaan yang terbentuk akibat penggunaan hak pilih kita. Dan itu tugas sebagai demos itu, kewajiban sebagai demos harus dilakukan setelah kita keluar dari bilik suara. Jadi pemilu itu bukan segala-galanya, teman-teman. Sesat pikir yang lain adalah negara memposisikan pemilu sebagai pesta demokrasi. Dalam pesta demokrasi, masyarakat cuma sebagai tamu. Udah tamu datang sebentar, menikmati hidangan, menikmati bansos, menikmati politik uang, menikmati hiburan gitu ya. Tapi begitu udah selesai pemilih, udah nggak usah ngatur-ngatur gimana si apa namanya pemilik pestanya eh, ngurusin gitu ya after partinya seperti itu. Nah, gagasan inklusi menolak apa namanya menolak hal-hal seperti itu. Jadi di dalam proses demokrasi yang inklusif, gagasannya adalah enggak setelah pemilu masyarakat harus terus mengawasi kekuasaan, masyarakat harus memastikan bahwa kita bersuara dan kita terus gitu ya eh, berpartisipasi secara aktif di dalam proses pengambilan keputusan. Kritik menjadi kata kunci utama bagi demos yang sehat, bagi demokrasi yang sehat. Gitu ya. Jadi kalau demokrasi mau sehat, berarti apa? Masyarakatnya harus rajin kritik. Kalau masyarakatnya malas kritik, maka kita tidak akan pernah punya demokrasi yang sehat dan selamanya gitu ya. Veil of ignorance yang kita harapkan untuk bisa menciptakan keadilan tidak akan pernah tercapai di Indonesia. Nah, saya cukupkan sampai di situ. Saya kembalikan kepada Lutfi. Makasih teman-teman. Terima kasih Mbak Uria. Keren sekali ya tadi tentang inklusivitas itu penting di dalam ya menciptakan keadilan dalam kehidupan kita bernegara. Mungkin nih teman-teman juga saya lihat di chat itu ada anak ideologisnya Pak Rocky Gerung yang tidak sabar untuk berkomentar. Mungkin saya kasih kesempatan ke Mas Rahmat Prihadi jika ingin mengomentari atau bertanya. Silakan Mas. Itu Mas Eka juga tunjuk tangan. Atau boleh Mas Eka, silakan Mas. Baik, Mas Lutfi dan Bu Huria, terima kasih atas kesempatannya. Jadi gini, Bu, ya, eh, saya itu agak terpancing ketika panjenengan tadi itu ngomong tentang bagaimana demokrasi adalah sistem yang paling bagus di antara segala sistem yang ada sekarang di eh, dunia ini ya, dunia real sekarang ini. Saya tapi berpikir Bu, kayak gini, eh, di zaman artificial intelligence ini sekarang, apalagi yang ada namanya bukan artificial intelligence deh, blockchain sebenarnya. Hmm. Jadi sekarang itu kan kita berpikir bahwa yang namanya pikiran terbaik, keadilan itu harus datang dari manusia, kayak gitu. Hmm. eh saya itu kemarin beberapa waktu yang lalu baca Homo Deus-nya si Mas Yuval Noah Harari itu. Jadi ketika saya di situ membaca salah satu bagiannya itu ada dia menyebutkan bahwa memang kita nggak bisa ini nggak tahu ya ini apakah semacam pesimismenya dia atau kayak semacam optimismenya dia bahwa memang Hmm. yang namanya dunia ini nggak lagi harus berdasarkan pada apa namanya arahan dari manusia lagi kayak gitu loh. Contohnya Hmm. ketika ya kita sekarang itu kan sekarang kehidupan demokrasi apa-apa semua yang harus didorong oleh manusia itu kan sebenarnya adalah kayak semacam apa ya manifestasi dari mimpi-mimpi manusia di masa lalu, di masa Plato, di masa mana lagi itu Hitler kayak gitu, di masa Stalin.
yang dia ingin menguasai dunia Hmm. dari genggaman kita sendiri sebagai manusia. Nyatanya memang sekarang itu nggak adil kayak gitu tuh. Yang kalau dipegang manusia justru lebih adil ketika kita berada dalam sistem yang dikelola sama teknologi. Itu entitas namanya teknologi, bukan manusia itu sendiri. Ya, saya mungkin berpikir bahwa ada masuk akalnya juga pesimismenya itu kalau memang nggak semuanya harus kita kendalikan dari demokrasi ala manusia itu tadi, tapi demokrasi ala teknologi blockchain itu tadi, yang dimana blockchain itu kan dia mungkin dalam jangka waktu dekat mungkin baru akan diterapkan pada sistem perbankan ya, tapi sangat mungkin itu bisa Hmm. dimasukkan dalam sistem pemilu kayak gitu, ketika Hmm. setiap orang Hmm. punya satu ide kayak gitu, dia benar-benar akan dijaga otentisitas idenya itu, nggak bisa dimanipulasi sama siapapun ketika dia itu nanti sudah masuk di dalam sistem teknologi itu tadi. Nah, jadi menurut panjenengan Bu Huria, itu bagaimana kita kemungkinan gini, what if, pertanyaannya mungkin filosofis banget, what if kalau kita memang menyerahkan, bukan menyerahkan, tapi kita membagi porsi ini, porsi demokrasi ini tidak dalam tangan manusia, tapi tangan teknologi. Itu mungkin pertanyaan saya sekaligus pernyataan saya. Matur nuwun, Mas Lutfi dan Bu Rian. Terima kasih Mas Eka. Silakan Mbak, silakan untuk langsung ditanggapi. Oke, langsung saya respon. Ini menarik nih, apa namanya, pertanyaan sekaligus komentarnya Mas Eka ya. Saya ingat pertama kali ngobrol ya soal blockchain based election gitu ya, pemilu berbasiskan blockchain ini, ide yang yang nggak baru-baru banget gitu ya, tetapi juga relatif baru gitu ya, apalagi dalam konteks Indonesia. Sebelum muncul ide soal blockchain based pemilu ini kan kita juga ngomong soal e-voting, ya kan? Soal e-voting gitu yang itu juga jadi ramai. Saya termasuk orang yang percaya bahwa teknologi gitu ya, penggunaan teknologi itu memang bisa membantu, memudahkan gitu ya, dalam banyak hal. Termasuk kalau kita bicara soal keunggulan teknologi gitu di dalam memastikan tentang keamanan ya, tadi ya secure ya, soal security, soal efektivitas dan seterusnya gitu ya. Nah, tetapi problemnya adalah ini di dalam prakteknya lagi-lagi nih ya Mas ya, kita tidak saya tidak ingin berdebat soal bagaimana kalau blockchain ini dipraktekkan, tetapi refleksi dari yang terjadi hari ini itu seringkali apa? Kita berpikir hal-hal yang canggih atau kita berusaha mengadopsi hal-hal yang canggih, ya, tapi adopsi itu tidak disertai dengan perubahan cara pandang, perubahan paradigmanya kita. Terutama kalau kita bicara dalam konteks pembuat kebijakan. Jadi kira-kira gini nih, saya sering mengandaikan begini, Mas Eka dan teman-teman. Para pembuat kebijakan kita, ketika mereka mengadopsi sebuah teknologi, itu seringkali lebih sebagai upaya gaya-gayaan, gitu ya. Oh gaya nih, misalnya dalam konteks pemilu, pakai sirekap, gitu ya, pakai ini, pakai itu. Tapi kemudian apa? Teknologinya nggak reliable. Karena kan kalau kita mau menggunakan sebuah teknologi, teman-teman yang mungkin latar belakangnya engineer tuh akan lebih paham. Trial and error dan seterusnya itu kan pasti pasti harus terus-menerus dilakukan gitu ya. Sehingga kita bisa bilang bahwa oh teknologi ini sangat reliable. Teknologi ini user friendly. Buat apa kalau punya teknologi canggih tapi nggak user friendly? Kira-kira kayak gitu. Dan lain sebagainya. Nah di Indonesia, proses yang runut seperti itu tidak dilakukan karena pembuat kebijakan kita itu pengennya gayanya doang gitu ya, tetapi tidak paham betul-betul apa sih sebenarnya fungsi atau kemanfaatan. Hal yang lain yang sering saya katakan adalah begini. Ini saya sering membandingkan nih antara smartwatch gitu ya dengan apa namanya jam manual. Regulasi kita nih, ya, regulasi, kebijakan, undang-undang, peraturan gitu ya, peraturan teknis yang dibuat itu saya sering mengandaikan adalah
dia seperti jam manual. Jam manual itu apa sih fungsinya? Fungsi utamanya kan cuma satu kan, dia hanya punya satu fitur, menunjukkan waktu saja. Tetapi dia bisa sangat mahal. Misal teman-teman pakai Rolex, jamnya manual, Rolex mahal banget tuh, ya kan? Persis seperti itulah regulasi di Indonesia. Fiturnya sangat terbatas, ya, ngaturnya cuma hal yang sempit, tapi yang kedua biayanya seringkali mahal. Mau bikin rapat aja, mau bikin aturan rapatnya mahal banget gitu ya. Biayanya mahal banget, tendernya apa segala macam. Sementara ya perkembangan, kalau kita ngomongin perkembangan pemilu, kita bahkan mau ngomongin perkembangan modus-modus pelanggaran, modus-modus korupsi dan lain sebagainya itu seperti fitur smartwatch. Harganya murah, fiturnya banyak. Kan smartwatch gitu kan? Ya kan? Dia bisa ngelihat jam, dia bisa ngitung langkah kita, bisa ngukur detak jantung kita dan seterusnya. Pokoknya fiturnya banyak banget lah ya gitu. Akibatnya apa? Begitu aturan yang dibikin atau sistem yang kita bikin sangat sederhana dan seringkali mengandaikan pada kepatuhan orang-orang di situ, padahal modus-modus pelanggaran atau ini dalam konteks pelanggaran pemilu ya, modus-modus pelanggaran itu udah sedemikian canggihnya. Akhirnya apa? Aturan yang udah dibikin dengan biaya mahal itu nggak bisa tuh, ya, nggak bisa mengatasi masalah-masalah yang terjadi. Nah ini sama, kita punya teknologi yang kita terapkan di dalam pemilu, ya tadi ya, e-voting, sirekap dan lain sebagainya dan biayanya percaya lah mahal banget ya. Bayar itu mahal banget. Tapi apa? Teknologinya nggak bisa reliable, ya. Usernya nih, user di KPU-nya itu juga nggak bisa makainya dan lain sebagainya. Akibatnya apa? Yang seharusnya dia bisa menciptakan keamanan, ya, security, dia bisa lebih akuntabel, gitu ya, dia lebih bisa berintegritas datanya, itu tidak terjadi, gitu. Ini problemnya seringkali di Indonesia tuh kayak gitu, Mas Eka, gitu. Ide tentang memanfaatkan teknologi sedemikian rupa, sedemikian canggih, kalau orang-orangnya cara pandangnya nggak canggih, mereka nggak mau repot gitu ya, mereka cuma mau terima beres, saya agak ragu gitu ya, itu kemudian bisa menjadi solusi karena masalah dasarnya bukan pada teknologinya, tetapi pada isi kepala atau paradigma atau cara pandang eh, manusia-manusia yang ada di dalam. Nah, itu kayaknya problem yang kita hadapi hari ini tuh lebih banyak ke situ, Mas Eka. Gitu. Mudah-mudahan menjawab apa namanya komentarnya Mas Eka. Tapi ide blockchain ini menarik dan saya kira sekarang sudah banyak sekali ya literatur yang ngomongin bagaimana mengimplementasikan blockchain di dalam aplikasi pemilu. Oke, terima kasih Mbak. Mungkin selanjutnya pertanyaan dari Mas Alvin Akbar, silakan Mas. Halo, terima kasih Mas Lutfi. Selamat pagi Ibu Huriah. Mohon maaf ini saya tidak bisa on cam karena sedang di luar. Izin bertanya Bu, tadi saya menarik sekali ketika Ibu menyampaikan soal demokrasi itu marwahnya inklusif dan peran masyarakat itu tidak hanya sebatas dimanfaatkan suaranya 5 tahunan. Nah, cuman pertanyaan saya Bu, selama saya hidup dan saya bertanya kepada orang-orang yang lebih tua dari saya, pada dasarnya memang demokrasi itu seperti itu, Bu. Hanya dimanfaatkan suara 5 tahunan dan peran demos itu pada akhirnya tidak bisa berdampingan dengan Kratos tadi. Tidak pernah ada pada akhirnya tidak pernah ada kedaulatan bagi masyarakat itu sendiri, kedaulatan yang sebagaimana mestinya. Suara-suara yang ingin disampaikan dari bawah benar-benar disampaikan di atas dan disalurkan dalam bentuk kebijakan. Dan permasalahannya itu sudah eh, sepertinya itulah yang dipandang bagi masyarakat luas, dipandang sebagai demokrasi seperti itu dan dipandang politik ya seperti itu. Dan permasalahannya eh, diskusi-diskusi semacam yang kita lakukan hari ini ataupun diskusi-diskusi seperti ini adalah diskusi yang dilakukan oleh komunitas-komunitas yang dirasa seperti komunitas minor. Mohon maaf ini Bu kalau saya sedikit pesimis gitu ya.
Dan Hmm. kira-kira sebenarnya apa yang bisa dilakukan, Bu, untuk hal-hal konkret yang bisa dilakukan untuk pada akhirnya nanti kita bisa menuju ke demokrasi yang inklusif tadi yang seperti Ibu sampaikan. Kalau kita lihat di fakta di lapangan, realita yang ada di lapangan, ya diskusi yang sedang kita lakukan hari ini, pembicaraan-pembicaraan tentang demokrasi yang kita lakukan hari ini ya, itu adalah hal-hal minor. Sementara yang mayor itu sudah percaya bahwasanya demokrasi itu aja hanya 5 tahunan, hanya terkait serangan fajar, dan hanya terkait partai-partai politik yang saling senggol kiri kanan. Mungkin seperti itu, Bu. Terima Hmm. kasih. Ya, terima kasih Ya. Mas. Silakan Mbak. Ya, makasih Alvin. Ini juga pertanyaannya menarik dan memang basisnya realita hari ini. Persis. Jadi kalau kita masih sering mendengar gitu ya orang-orang tua atau bahkan lingkungan sekitar kita gitu ya, teman-teman kita, rekan-rekan kita bicara seperti itu kan adalah produk. Ini yang tadi saya bilang ya kan, hasil atau dampak dari eh, pembodohan publik gitu ya, indoktrinasi yang berlangsung sekian lama gitu loh. Jadi kalau kita misalnya melihat generasi tua kita gitu ya, atau generasi yang lebih tua itu berpikirnya seperti itu ya, tidak sepenuhnya salah mereka. Teman-teman mungkin pernah nih lihat video ya, bukan seorang, dulu dulu saya baca baca komik Kung Fu Boy ya, kalau ada yang tahu komik Kung Fu Boy ya. Jadi ada dia ngambil kutu gitu ya, kutu dari seekor monyet. Terus kemudian kutu itu diambil dua, satu kutu ditaruh di dalam kotak, satu kutu dilepas. Lalu setelah beberapa saat dia buka tuh kutunya, kotaknya. Kutu yang berada di dalam kotak, dia hanya melompat setinggi kotak tersebut batasnya. Misalnya kotaknya segini gitu ya, dia hanya di situ. Sementara kutu yang nggak dimasukin kotak, dia melompatnya tinggi gitu ya. Nah, apa kira-kira pelajaran dari cerita itu? Masyarakat akan berpikir sesuai dengan apa yang ditanamkan di kepalanya. Itu mungkin awalnya kutu itu ya yang di dalam kotak itu kan dia berusaha untuk keluar, tapi karena dia selalu mentok, akhirnya dia nurut gitu ya. Ya udahlah, memang batasnya cuma segini. Nah, masyarakat kita hari ini meskipun kita sudah sistemnya demokrasi, eranya demokrasi, tetapi dari sisi pendidikan politik itu tidak terbangun secara baik. Ya, tidak terbangun secara baik. Saya mau ambil contoh Jerman nih, teman-teman. Setelah era Nazi gitu ya, yang dilakukan oleh negara pertama kali adalah proses resosialisasi politik. Jadi membongkar ulang pemahaman orang-orang, membongkar ulang kesadaran kolektif masyarakat tentang Nazi gitu ya. Makanya kan kemudian apa, mereka tidak denial tuh dengan sejarah kelamnya gitu ya. Yang mereka lakukan adalah mereka mengakui itu bagian dari sejarah kelam, mereka meminta maaf dan mereka bergerak maju. Nah, ada proses resosialisasi pun. Di Indonesia itu tidak terjadi, teman-teman. Ya, hari ini aja nih misalnya kalau kita ngomong soal isu G30 SPKI, kita ngomong soal komunisme dan lain sebagainya. Itu kan warisan pemikiran masa lalu itu masih terus eh, masih terus langgeng gitu ya di masyarakat. Termasuk soal pemilu, keliru berpikirnya itu juga bahkan sampai melekat terus di para pembuat kebijakan. Contoh misalnya, dari dulu di zaman Orba kita pemerintah Orba itu selalu bilang bahwa partisipasi yang tinggi baik buat demokrasi. Sampai hari ini pemilu 2024, KPU, Bawaslu, Depdagri gitu ya, Kemendagri, semuanya sibuk bikin target partisipasi pemilih. Padahal nggak ada hubungannya antara partisipasi pemilih dengan kualitas demokrasi. Partisipasi pemilih di negara-negara demokrasi maju itu rata-rata paling berapa sih? 60-an% lah gitu ya. Nggak pernah sampai 80-90%. Di Indonesia kita sering sekali membanggakan itu. Nah, itu yang terjadi ya teman-teman. Siapa yang bertanggung jawab melakukan partisipasi pemilih? Pertama nih, partai politik. Ya, kan kalau kamu baca teori-teori partai itu, fungsi partai salah satunya adalah sosialisasi politik, menanamkan nilai-nilai politik. Tapi kan itu nggak dilakukan oleh partai.
Yang dilakukan oleh partai apa? Sosialisasi memilih, ayo pilih saya. Yang kedua yang harus melakukan pendidikan politik dan pendidikan politik adalah penyelenggara pemilu. Tapi apakah KPU melakukan itu? Tidak. Yang dilakukan oleh KPU apa? Sosialisasi memilih, ngajarin orang cara milih. Makanya jargonnya apa? Ayo ke TPS. Tapi apakah kemudian kita nih ya sebagai warga negara pernah mendapatkan pendidikan politik dari partai, ya, dari penyelenggara pemilu kan nggak pernah. Nah, yang ketiga dari mana? Dari sekolah, dari media. Sekolah, yang dilakukan sekolah adalah indoktrinasi politik, warisan Orde Baru, gitu ya. Yang dilakukan media sekarang di Indonesia hanya menjalankan fungsi menyampaikan berita. Bahkan bukan cuma menyampaikan berita, saking eh, berorientasi pada rating gitu ya. Media di Indonesia kan juga abai gitu ya di dalam melihat apakah sebuah berita gitu ya penting untuk selalu diberitakan gitu ya atau misalnya muatan edukasinya atau enggak. Nah, siapa yang kemudian bisa diharapkan? Sipil gitu. Jadi saya melihat bahwa ketika kemudian ya institusi-institusi politik dan pemerintahan secara sengaja, ya saya bilang secara sengaja karena memang buat politisi, buat partai politik lebih enak berhadapan dengan publik yang bodoh gitu ya, yang tidak punya pemahaman politik yang mendalam sehingga mereka mudah dimobilisasi ya pada saat pemilu, maka kita hanya bisa mengandalkan masyarakat sipil. Nah, forum-forum semacam ini adalah salah satu forum saja gitu ya untuk kita bisa menciptakan ruang publik di mana kita secara sadar gitu ya memposisikan diri kita sebagai demos, mulai dari kita dulu lah gitu. Karena problem hari ini teman-teman, kita berhadapan dengan negara yang punya kekuasaan sedemikian besar dan negara itu selalu bergandengan dengan oligarki. Masyarakat selalu tertindas di dalam berhadapan dengan negara. Kalau kita tidak memberdayakan diri kita sendiri, kita nggak akan pernah bisa ngarepin negara dengan sukarela gitu ya, eh, memberikan kita pendidikan politik. Gitu. Kalau bisa malah ya masyarakatnya dibodohin terus gitu ya dari pemilu ke pemilu. Jadi itu yang terjadi. Apa yang bisa kita lakukan? Tadi ya saya bilang memulai dari diri sendiri dan kemudian terus membangun komunitas-komunitas gitu ya atau ruang publik yang baik gitu ya, ruang publik yang sehat. Ruang publik tuh jangan dibayangkan bahwa dia harus selalu dalam bentuk forum gitu ya. Kita duduk kayak gini ngumpul enggak. Ruang publik itu kan ruang imajiner, ya kan? Sosial medianya teman-teman tuh bisa jadi ruang publik. Sekarang pertanyaannya, apakah kita misalnya sudah memanfaatkan sosial media kita juga gitu ya untuk eh, memberdayakan diri kita dan memberdayakan publik? Pernah nggak sih kita mengomentari atau misalnya ketika ada satu hal yang tidak baik, kebijakan yang jelek misalnya kayak gitu ya, pernah nggak kita melakukan sesuatu tentang itu? Apakah kita melakukan kritik? Saya nih sering nanya sama mahasiswa saya, kebanyakan mahasiswa kemudian apa enggak, mbak males gitu ya. Mereka tahu itu salah tapi mereka males gitu untuk komentar. Jadi bayangkan kalau kalau satu orang dia berpikir kan yang lain aja lah mbak gitu ya, yang lain aja yang komentar. Tapi bayangkan kalau ada jutaan orang berpikir hal yang sama. Gitu. Hari ini misalnya ya kalau kita ngomong kan mulai rame tuh habis kasus demo yang kemarin. Mari kita hidupkan terus yang namanya civil disobedience. Gitu. Civil disobedience adalah salah satu cara misalnya dan ide-ide itu kan berasal dari ruang publik, ya kan? Itu yang terjadi teman-teman gitu ya. Jadi ruang publik itu perlu terus-menerus kita manfaatkan dan kita ciptakan ya agar apa? Pendidikan politik itu bisa dilakukan oleh siapa saja, kapan saja. Kalau di dalam Islam nih, saya dulu anak pesantren gitu ya. Saya ingat bukan diajarin tuh, istilahnya kan gini, sampaikanlah walaupun satu ayat, kira-kira kayak gitu ya. Ini teman-teman hari ini nih, atau teman-teman yang ikut berpartisipasi di dalam lecture seriesnya kan, karena kan ada registrasi ya, terbatas ya kan. Nah, menurut saya penting buat teman-teman kemudian apa? Menyebarkan kembali pengetahuan yang teman-teman dapat. Kalau cuma disimpan sendiri, ya, ya
nggak akan bisa menciptakan sebuah perubahan. Perubahan sosial itu terjadi justru oleh siapa? Kreatif minority, orang-orang yang jumlahnya sedikit, tetapi mereka berpikir kritis, mereka berpikir kreatif, dan mereka bergerak bersama-sama, gitu. Nah, kalau nggak ada yang orang-orang yang sedikit ini, jadi jangan abaikan yang sedikit gitu ya. Orang-orang yang sedikit ini justru adalah orang-orang yang berani dan bisa mengubah mayoritas. Ya, silent majority itu bisa berubah kalau sekelompok orang-orang yang minoritas ini mereka mau menjadi creative minority dan kemudian mereka menjadi agent of change. Itu kira-kira kalau teori sosialnya gitu ya. Jadi saya percaya teman-teman yang ada di forum hari ini gitu ya, yang bergabung di dalam lecture seriesnya Tumbuh Institute ini akan menjadi creative minority yang berperan penting di dalam mempromosikan pendidikan politik buat masyarakat, setidaknya lewat akun-akun media sosial teman-teman, entah itu Twitter, Facebook, Instagram, apapun lah. Atau ketika teman-teman ngobrol sama yang lain gitu. Itu kayaknya yang mungkin bisa dilakukan ya, Alvin. Oke, mungkin saya karena waktunya sudah pukul jam 9.55 di sini, mungkin saya kira cukup untuk pertanyaan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Huria, sukses selalu, semoga sehat selalu di Boston, apalagi ini kayaknya mau masuk musim Amin. dingin ya. Iya, saya udah mulai masuk angin nih. Kemarin gara-gara lupa pakai coat keluar Di rumah. Jakarta mau dikirimin apa Mbak, wedang gitu, saraba gitu Mbak. Nanti Oh iya ya. kita kirim. Hmm. Oke Mbak. Wah, tawarannya menggoda nih. Terima kasih teman-teman yang telah hadir. Mungkin nanti teman-teman berkenan untuk rehat. Kita rehat dulu sekitar 15 menit. Rocky lagi make up. Jadi nanti teman-teman bisa langsung masuk ke kuliahnya Rocky. Saya moderatornya. Tapi sebelum itu saya minta waktu teman-teman dan teman-teman berkenan untuk on cam semua, kita foto bersama dulu. Oke, masih ada. Nggak kerasa udah jam 11 di sini. Oke, staff hostnya bisa saya hitung ya, 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih Mbak Huria. Terima kasih atas kesempatan dan ilmu pengetahuannya hari ini, pagi ini, yang buat kami ini menjadi masukan untuk semangat baru nih di hari ini. Nah, teman-teman juga terima kasih telah berkenan aktif bertanya, memberikan komentar tadi Mas Rahmat. Saya kira tadi pertanyaannya juga sudah dijawab Mbak Huriah ya, sambil menjawab pertanyaan yang lain. Terima kasih banyak Mbak. Untuk ini saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Sampai jumpa lagi lain waktu. Terima kasih Bye-bye. Mbak.